Jika kita menemukan ada bayi lahir tanpa ayah di luar pernikahan, maka ini kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan pahala besar dari Allah, yaitu apa? Menutup aib. Bahkan kalaupun harus keluar duit banyak Anda, ratusan juta untuk menutupi aib seorang muslimah, maka itu menjadi sebab ditutup aib Anda oleh Allah, tidak akan dihukum oleh Allah nanti. Mungkin harus Anda biayai wanita tersebut agar tetap terhormat. Pokoknya bermacam-macam cara tutup aibnya. Jangan menjadi orang yang buka aibnya, naudzubillah. Kadang makanya kami heran, ada seorang wanita melahirkan di luar nikah, bagaimana satu kampung tahu semuanya? Ini kan kebodohan. Mungkin karena bodohnya wanita tersebut, atau bodohnya kita sehingga kita menceritakan aib tersebut. Kalau kita melihat satu orang mungkin dia tidak mengerti, kita kasih pemahaman, kita tutup aib tersebut, maka menjadi sebab Allah menutup aib kita. Aib itu maksudnya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Baik, termasuk anak tersebut jangan sampai mengetahui kalau ibunya melakukan kehinaan zina. Itu tugas kita bersama. Mudah caranya, bisa saja itu orang yatim, bisa saja macam-macam cara. Yang penting tidak boleh sang anak tahu kalau ayahnya tidak ada. Aib harus ditutup. Dan ini bukan masalah bohong, menutup, karena ini adalah aib. Sebab kalau orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf. Seorang cucu masih bangga punya nenek mu'allaf. Tapi lihat kalau sudah berzina, seorang cucu akan malu kalau punya nenek bekas berzina. Maka yang kepeleset dalam zina sekarang menghadaplah kepada Allah, mohon ampun, dan Allah Maha Pengampun. Baik, termasuk diantaranya masalah pernikahan. Oh gampang. Makanya Ustadz, jadi seharusnya kepada hakim pun selesai. Yang menikahkan hakim tak usah ngomong. Bahkan siapapun bisa, misalnya bapak sambungnya dan sebagainya, bisa berperan seolah-olah. Hakim itu harus paham. Makanya kalau megang ke mahkamahan, ngerti dong fikih, ada isyarat. Kalau ada ayahnya gimana? Sudah isyarat sudah paham, kayaknya nggak ada ini. Nggak usah detail. Gimana ceritanya? Ibumu dengan siapa? Wah, ini hakim bahlul dia. Buka aibnya orang ini. Mestinya cukup pahami syarat baru diajak bicara 2-4 mata. Gimana kisahnya? Tahu sudah selesai, beres. Aku yang kenangani, langsung aku nikahkan oleh hakim. Atau pakai muhakkam. Kalau muhakkam sederhana, muhakkam mungkin ini biasa seorang alim yang bijak. Kalau orang datang muhakkam itu adalah tidak harus masalah zina. Mungkin walinya tidak ada dan sebagainya, maka mau ke hakim, hakim juga mungkin tidak mudah karena masalah-masalah yang pelik misalnya kayak begini tadi. Maka muhakkam itu cukup seorang suami calon mempelai laki perempuan menyerahkan pada seorang laki-laki yang dianggap bijak, baik, adil, lalu diminta untuk menikahkannya. Maka menyerahkan, aku serahkan, kami serahkan kepadamu wahai Ustadz untuk menikahkan kami, selesai. Itu tahkim itu gampang sebetulnya. Jadi maka dari itu mohon, mungkin ini tidak usah. Kalau memang ada orang punya permasalahan semacam itu, datang kepada seorang alim akan faham. Seorang alim yang ngerti fikih akan faham. Bukan sekedar ngerti ilmu fikih, nggak cukup. Di samping dia mengerti fikih, dia ngerti ilmu akhlak. Orang ngerti fikih saja nggak punya akhlak juga bahaya. Langsung terus, astagfirullahaladzim, nggak punya bapak. Wah, ini gimana? Nggak punya, gimana nikahnya? Wah, repot nih Ustadz. Akhirnya sak kampung tahu semuanya kalau nggak punya bapak. Ini Ustadz bagaimana Ustadz? Makanya yang cukup ngaji begitu tuh, harus ada akhlak. Cukup pahami syarat, oh ini punya masalah, selesai. Jadi gampang. Kalau masalah tahkim gampang sekali, tidak usah pusing. Kalau masalah tahkim gampang diserahkan, atau mungkin, tapi nggak boleh main-main madhab. Ustadz itu mudah menikah. Seandainya pakai tahkim pun lihat dalam madhab lain, madhab Abu Hanifah itu diperkenankan tanpa wali, tapi nggak boleh main-main. Ini kasus darurat. Yang terpenting adalah sukses menutup aib, itu saja. Caranya gampang masalah itu. Apa lagi? Hah? Bintinya diberikan binti siapa saja, bapaknya penerus boleh, menutup aib toh, nggak akan merusak. Bintinya siapa? Bapak tirinya, bapak siapa? Nggak usah pusing masalah binti. Ah, ini harus, makanya saya tegas begini biar serius. Ustadz kalau ngurusi begini yang serius. Bintinya siapa? Yang penting orangnya benar, jangan kau binti. Seandainya ini anak beneran, namanya Khadijah binti Abdullah. Kalau saya nikahkan, aku nikah kau dengan Khadijah, saya lebut binti Umar, tapi saya tunjuk anaknya sudah sah kok.
karena nggak ada zatnya yang penting. Masalah itu gampang sekali. Jadi bintinya harus binti yang menutupi juga, jangan dibuka bintinya bingung. Binti siapa bintinya? Wah, buka app nih Ustaz. Bintinya siapa? Bintinya jelas ya, bapaknya sudah. Bahkan mungkin seorang bapak yang telah menikahi ibunya untuk menutup aibnya, dia bisa berperan sebagai seorang ayah seolah-olah, tapi jadi tahkim tadi. Ada seorang yang bijak karena dia seorang alim, dia mengatakan, ya sudah, aku jadi walinya, aku seperti bapaknya, langsung angkah tukar, aku nikahkan kau dengan anakku, padahal bukan anaknya. Tapi atas dasar tahkim tadi, gampang. Yang penting ingat, siapapun dari kita, jangan sedikit pun punya hati ingin bongkar aibnya orang. Bahkan bercita-citalah kita untuk bisa menutup aibnya orang. Sederhana, nggak akan dipertanyakan masalah itu. Nutup aib penting, hamba Allah. Ini ilmu yang harus pelajari, ilmu ini terlewatkan. Biarpun kita belajar fikih, kayak pun nggak ngerti ilmu ini, bahaya. Apalagi nggak belajar, kan kacau. Ini nanti Allah, ini penting sekali ilmu ini. Tolong, ini kesedihan orang sudah tertimpa. Banyak wanita yang melakukan dosa zina itu kadang terpleset, dibohongi segala macam. Dia ingin tobat, pasal dihindarkan lagi, naudzubillah. Harus kita tolong mereka. Mudah dan berbeda solusi yang diberikan Ustaz kepada orang ini, beri solusi. Intinya satu tujuannya, nutup aibnya. Macam-macam cara, nggak bisa disamain. Kadang-kadang trik ini pakai Ustaz dipahami, setiap Ustaz lakukan itu dianggap zina lagi. Misalnya saya ngomong tahkim, setiap ada orang ngomong dengan saya tahkim, berarti dia zina dong Buya. Kan kurang ajar namanya. Ada orang menikah, semuanya nggak mau, orang nggak ada, tahkim kepada saya, ada kok. Tolong, tujuan intinya harus tahu, menutup aib bermacam-macam caranya. Yang penting menutup aib, ingat, jangan bongkar aibnya. Ingat Allah sudah mengancam oleh Nabi Muhammad. Allah mengancam melalui lisan Rasulullah, man tatabba aurata akhihi tatabba auratah. Jika engkau bongkar aibnya orang, tunggu gilirannya akan dibongkar aib kita. Kalau dibongkar aib dunia mah enteng, dibongkar aib kita di akhirat, naudzubillah, disiksa oleh Allah. Naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari aib, dan semoga Allah menjadikan kita pejuang untuk nutup aib, dan semoga Allah menutup aib hamba Allah dari mata kita, sehingga kita tidak sibuk dengan kekurangan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.